semuanya memang benar tanpa ada rekayasa. Ini saya menceritakan biar KPK menangkap dalangnya. Jangan membuat deal tertentu, karena saya terus terang ini benar-benar saya tahu Chandra Hamzah. Saya tahu dia kerja gitu. Ya, dalam kerangka itulah baik pemirsa, kita ingin Anda bicara tampak visualnya gitu. Karena di masyarakat, di publik, dipelintir. Kalau SMS itu bukan Anda, BBM bukan Anda, kan begitu. Dengan Anda tampil visual seperti ini, langsung bisa bicara dan meyakinkan publik apa yang Anda miliki dan apa yang Anda sampaikan. Kita mulai dari keterangan mengangkat masalah Bung Anas 2010. Apa betul semua dana itu berasal dari Anda? Nah, jadi gini, semua waktu untuk itu Anas jadi ketua umum, itu uangnya bukan uang saya. Oke. Uang itu adalah uang Anas, yang mana saya disuruh Anas, bersama Anas ketemu beberapa pengusaha BUMN dan beberapa proyek-proyek APBN, itu langsung ketemu dan langsung uangnya didistribusikan. Salah satunya adalah proyek Hambalang. Proyek Hambalang itu ceritanya dari awal 2010. Waktu itu posisi Anas masih ketua fraksi. Oke. 2010 ada pertemuan yang sudah disetting. Memang pengusahanya, operator di lapangnya waktu itu ditunjuk Anas adalah Mahfud. Siapa Mahfud? Adalah Mahfud Saroso ya tepatnya. Mahfud Saroso. Ya. Mahfud Saroso adalah salah satu direktur PT Duta Sari Citra Laras. Oke. PT Duta Sari Citra Laras ini ada Mahfud Saroso dan istrinya Anas. Jadi cerita awalnya dokumen itu ya, bahwa mereka ada di dalam akte. Oh, ada di dalam akte. Itu bisa dicek langsung di Kementerian Hukum dan HAM. Saya rasa kecuali memang dihilangkan lagi. Wah, ada di lembaran negara, di dalam percetakan negara, kita bisa minta itu kopinya. Ya, oke. Jadi di situ jelas ya, dari awal 2010, Anas panggil Angelina, panggil saya, panggil Mirwan Amir, ada proyek Hambalang. Oke. Nilainya 1,2 T. Iya. Anas perintahkan yang harus menang Adikarya dan Wika. Nanti yang ngurus teknisnya Mahfud. Gimana untuk teman-teman di dalam DPR, gimana untuk teman-teman di Sesmenpora, itu nanti Mahfud yang atur. Itu jelas dari omongannya Anas. Nah, waktu itu adalah pertemuan sekitar bulan Januari, saya itu ditugaskan langsung ke temu Andi sama Angelina Sonda. Kita mengajak waktu itu Mirwan Amir dengan Pak Mahyudin sekitar awal bulan Januari. Pertemuan itu di lantai 10. Di lantai 10 gedung DPR. Ya, tapi sebelum pertemuan dengan Andi, kita sudah ketemu duluan sama Sesmenporanya. Karena Sesmenpora ini sangat dekat dengan Angelina Sonda. Oke. Wafid waktu itu bilang, saya siap membantu Anas untuk nanti kongres biayanya. Saya siap bantu semua, tapi dengan catatan saya jangan kelihatan sama Pak Andi. Waktu itu Anas langsung setting, nanti Angie seolah datang ke Andi diperalat, seolah nanti Andi suruh manggil Wafid. Memang waktu itu Andi tidak tahu ceritanya, karena memang yang setting semua Anas Urbaningrum. Setelah itu kita ketemulah, dan saya, Angelina Sonda, Pak Mahyudin, sekitar Januarian datang ke kantornya Menpora, ke lantai 10, ngomong sama Andi, kita akan bantu anggaran Menpora. Tapi untuk teknisnya biar nanti Wafid dengan Angelina Sonda. Oke. Dengan Irwan Amir yang mengusulkan anggarannya. Nanti di Komisi 10 yang ngawasin teknis, itu Edi yang untuk mengapatkan keamanannya nanti Pak Mahyudin. Waktu itu oke, disepakatin, kita minta Andi panggil Wafid. Seperti itu. Wafid, dia nanti tidak merasa dipersalahkan oleh menterinya. Oke.
Nah, waktu itu Andi dengan polosnya memanggil Wafib, menemukan Wafib dengan kita, seolah-olah belum kenal Wafib. Ibu Andi nanya, ini Bu Angelina, ini Pak Mayudin, ini Pak Nazar. Tolong nanti dibantu supaya anggaran Menpora. Prinsipnya Andi belum ngomongkan yang normatif. Dan waktu itu Andi benar-benar nggak tahu gitu. Andi tidak tahu bahwa ini semua sudah diskenariokan oleh Anas Urbaningrum. Saya mohon maaf nih Bung Nazar. Keterangan awal ke publik melalui BBM dan SMS ditangkap bahwa semula Anda katanya mengatakan bahwa Bung Andi itu tahu, juga kebagian gitu. Lalu mengubah sekarang. Yang benar tidak, yang mana? tidak mengubah. Ini saya cerita apa adanya. Ya, diluruskan saya luruskan. Nanti saya ceritakan apa adanya. Tapi setelah perjalanan, setelah proyek berjalan, memang Andi dapat bagian. Oh, Andi dapat berarti ya? Karena sekarang dianggap Anda mulai takut ke Andi gitu. Bukan. Bukan. Saya meluruskan cerita supaya ceritanya itu lurus benar. Nah, ini kan cerita yang versi saya. Apakah di belakang ada cerita lain, saya tidak tahu. Tapi waktu di awal cerita kita seperti itu. Wafib bilang, jangan nampak saya terkesan kenal dengan Bu Enggi baik, dengan Pak Mayudin baik, dengan Pak Nazar baik. Tapi seolah-olah nanti Pak Andi yang memerintahkan saya. Untuk membantu Bu Enggi, Pak Nazarudin, Pak Mirwan, Pak Mahyudin. Gitu. Nah, itu cerita. Jadi itu yang diminta si Wafib waktu ketemu Anas, supaya jangan terkesan Wafib membantu Anas, nanti Wafib akan diganti oleh Andi kan. Baik. Nah, itu. Jadi diskenariokan Anas seperti itu, kita seolah-olah tidak kenal Wafib, nanti Andi yang manggil. Memang di situ Andi menjelaskan dan mengenalkan, ini Bu Enggi, ini Pak Nazar, ini Pak Mayudin, tolong nanti dibantu supaya anggaran di DPR mereka yang urus, nanti supaya program di sininya disinkronkan. Wafid bilang, siap Pak, saya akan menjalankan sesuai program Menpora dan berkoordinasi dengan Bu Enggi dan Pak Mayudin dan Pak Nazar. Itu waktu bulan pertemuannya kita awal Januari 2010. Oke, lanjut. Nah, setelah itu pertemuan dengan Wafib, saya, Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Nirwan Amir, ya. Jadi waktu itu Wafib, Angelina Sondak, Nirwan Amir, saya, Anas. Nah, berlima kita bertemu, oke, sudah disepakatin, Andi sudah prinsipnya menyetujui untuk program itu jalan. Nah, terus di situ ada langsung nggak lama Mahfud datang. Mahfud Saroso ya? Ya, Mahfud Saroso datang, dia bilang, udah oke, teknis di bawah, panitia udah dipegang, konsultan udah dia pegang. Nah, nanti yang dimenangkan adalah, waktu itu sekitar bulan Februari sudah dibilang, nanti yang akan menang adalah Adikarya Jewika. Nah, selesai sampai omongan itu semua bubar, ya. Nah, terus tinggal bertiga, Anas, saya, sama Mahfud. Nah, di situ Mahfud bilang, begitu oke, fix semua anggarannya oke akan ada, Adikarya akan bantu untuk anggaran Kongres. Dia akan turun segera 100 miliar. 100 miliar? Ya, 100 miliar. Dan uang itu real diterima oleh? Dan uang itu real diterima, jadi begini, saya tidak tahu kalau ada di luar 100 miliar itu. Tapi waktu itu ya, ini untuk yang Hambalang aja ya. Iya, ini Hambalang betul. Kita fokus bicara Hambalang. Nah, Hambalang itu uang 100 miliar itu ya, diserahkan 50 miliar. Waktu itu Anas telepon saya ya. Anas bilang itu ada uang 50 miliar Mahfud mau serahkan dari Adikarya untuk Kongres. Oke, saya bilang biar Mahfud ngantarkan uang itu ke Yulianis. Nah, dari Mahfud uang itu diantarkan ke Yulianis 50 miliar. 50 miliar lagi? Kan tadi 100. Ya, 50 miliar lagi ini saya mau jelaskan. Biar Anda sabar, Pak. Lanjut. 25 miliar diserahkan ke anggota DPR. Nah, itu Mahfud yang langsung menyerahkan. Saya mungkin langsung ke Enggi yang menyerahkan ke dalam. Saya tidak tahu itu. Pokoknya di tangan Mbak Enggi gitu ya. Ya, terus 5 miliar ke Andi. 5 miliar Andi. Ya, itu yang Andi Malarangeng maksudnya ya.
Ya, yang terima cur. Ya. Oke. Nah, 20 miliar itu diserahkan lagi ke Ipang. 25. Ya, 20, oke. diserahkan ke Ipang itu langsung oleh Mahfud. Oke. Oke, itu untuk yang proyek Ambalan. Iya. Nah, untuk yang proyek Wisma Atlet, ya Wisma Atlet itu yang dari proyeknya 191, Iya. yang sudah diserahkan itu 16 miliar. 9 miliar itu diserahkan ke Wafif. Oke. Dari Wafif itu uangnya diserahkan ke Paul, orang kepercayaannya Wafif. Paul Iwo. Nah, saya tidak tahu, saya tahunya cuma namanya Paul. Oke. Dan saya juga nggak pernah ketemu Paul ini. Di TV dia mengakui memang nggak pernah jumpa Bapak. Cocok ini. Betul. Saya memang tidak pernah ketemu orang ini. Saya tahu cerita, saya tahunya cuma uang itu disampaikan ke Wafif. Ya, memang setelah beberapa kali mengirim pesan melalui BBM dan wawancara via telepon, Nazarudin akhirnya menunjukkan wajahnya melalui fasilitas teknologi Skype. Kami akan lanjutkan rekaman wawancara bersama M. Nazarudin sesaat lagi.